yang berbahagia yang terjadi di negara kita di Indonesia. Perjuangan tidak kurang hebatnya. Hak masyarakat, hak rakyat banyak dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Lebih dari 300 triliun. Ini namanya telah mengambil sebagian darah rakyat. Setiap 1 triliun dikorupsi, itu menyengsarakan 10 juta kaum muslimin di Indonesia. 1 triliun 10 juta yang menderita. Itu namanya mereka menghisap darah rakyat melalui korupsi. Bagaimana korupsi itu terjadi? Adalah melalui lemahnya iman, lemah ketakwaan kepada Allah. Padahal di dalam hadis dinyatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalaulah di antara kita yang puasa di seluruh Indonesia ini, terutama pejabat-pejabat negara, orang-orang yang memegang dalam bidang keuangan, kalaulah dia amanah, merasa diteropong oleh CCTV Allah setiap hari, tangannya takkan sanggup menekan kwitansi kosong. Tangannya takkan tergerak untuk membuat hal-hal laporan yang dusta, laporan fiktif. Dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena tangannya hanya digerakkan dalam hati. Karena dalam hatinya mengatakan, aku merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan melakukan seperti itu. Dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Sangat dilaknat oleh Allah orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Kalau di Cina diberikan hukuman mati, di Korea Utara hukuman mati bagi koruptor. Kalau di dalam Al-Quran dipotong tangannya. Surat Al-Ma'idah ayat 38 menyatakan asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Koruptor laki-laki maupun koruptor perempuan dan segala pencuri-pencuri itu harus dipotong tangannya. Janganlah belas kasihan terhadap mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai contoh, kaum muslimin jemaah Idul Fitri yang berbahagia, pernah satu kali Umar bin Khattab kedatangan anak kandungnya Abdullah bin Umar datang ke tempat kantor beliau pada malam hari. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Hai anakku, urusan apa engkau datang ke sini malam-malam hari? Ada apakah yang mendesak? Urusan apa?" "Urusan keluarga, wahai ayahanda." Maka Umar bin Khattab mematikan lampu besar yang indah dan menggantikannya dengan lilin kecil miliknya pribadi. Terkejutlah anaknya Abdullah bin Umar. "Mengapa wahai ayahanda kok diganti dengan lilin yang kecil?" "Wahai anakku," kata Umar bin Khattab, "ini lampu yang besar adalah milik negara, sedangkan lilin yang kecil ini milikku pribadi. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi." Nah, begitu tegasnya Umar bin Khattab terhadap anaknya. Kemudian dalam bidang politik kata Umar bin Khattab, "Di antara keluargaku tidak boleh ada seorang pun yang menjadi khalifah. Cukuplah aku saja yang menjadi khalifah." Artinya apa? Anti nepotisme. Jadi Umar bin Khattab anti nepotisme, berkuasa berdasarkan keturunan. Kemudian anti korupsi,
tidak boleh memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian kita lihat pula cucu dari Umar bin Khattab, namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika mau berhari raya, datanglah istrinya kepadanya, wahai kekanda Umar bin Abdul Aziz, aku ini adalah istri khalifah yang menguasai 2/3 dunia, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Belikan aku pakaian sutra dan sepatu yang terbuat dari kulit yang istimewa dan pakaian yang bertaburan emas dan mutiara. Tolonglah berikan aku hadiah menyambut Idul Fitri ini, wahai suamiku Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai istriku, tidak tahukah kamu rakyat sedang menderita? Penderitaan di mana-mana. Kemiskinan harus diantisipasi. Janganlah engkau memamerkan pakaian yang mewah sebagai istri menteri atau istri khalifah. Maka istrinya bersedih waktu itu sampai hati. Suamiku tak membolehkan aku memakai pakaian yang mewah, padahal sekali setahun. Itu pun di dekat istana, bukan dekat rakyat banyak. Karena sedih hatinya, pergilah ke rumah orang tuanya. Ayahnya juga orang kaya. Lalu katanya, wahai ayahanda, sekali ini saja permintaanku, belikanlah aku baju yang agak mewah, sepatu yang istimewa, pakaian yang bertahtakan emas dan permata. Sekali ini saja, wahai ayahanda. Karena ayahnya orang kaya, dia mampu membelikan dan diberikan kepada anaknya yang sudah menjadi istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu dari rumah orang tuanya dia naik kuda pergi ke tempat kantornya Umar bin Abdul Aziz. Apa kata istrinya? Wahai kekandaku Umar bin Abdul Aziz, bukankah aku layak memakai pakaian sustra dan bertahtakan permata dengan sepatu yang istimewa? Kata Umar bin Aziz, iya, kamu sangat cantik sekali dengan pakaian seperti ini. Akan tetapi sadarkah kamu bahwa rakyat kita sedang menderita? Sekarang pilih satu di antara dua. Engkau pakai pakaianmu, pakailah dengan sesuka hatimu, tapi pulanglah ke rumah orang tuamu dan jangan kembali lagi ke tempat ini, karena jiwamu tidak sesuai dengan jiwaku. Pergilah pulang ke rumah orang tuamu. Kalau itu menjadi pilihanmu, pakailah semewah-mewahnya, tapi engkau tak boleh bersama denganku lagi. Lalu apa jawab istrinya? Wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ambillah semua pakaian emas ini, pakaian sutra ini, sepatu yang istimewa, ambillah, juallah, berikan untuk modal fakir miskin, untuk mereka berusaha. Aku takkan pergi ke rumah orang tuaku. Apalah gunanya pakaian yang mewah, ku pakai yang indah kalau bukan engkau yang menyaksikannya? Apa guna pakaiannya aku yang mewah kalau Umar bin Abdul Aziz tidak ada di sisiku? Bagiku Umar bin Abdul Aziz sebagai suamiku, inilah teladanku. Kalau engkau tidak meredai, tidak akan kulakukan, wahai suamiku. Begitulah kaum muslimin yang berbahagia seharusnya sikap istri terhadap suaminya. Dia rela mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya, dan dia rela mengorbankan sebagian dari harta yang paling dia sayangi untuk kepentingan fakir miskin atas saran suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan pada hari ini, masih adakah istri-istri yang seperti itu terhadap suaminya? Masih ada kepada hari ini istri-istri yang bertanya kepada suaminya, kenapa bawa uang agak banyak wahai kekanda? Kenapa tasnya sangat istimewa? Apakah ini bukan dari hasil korupsi? Nah, pada hari ini terjadi para suami korupsi adalah andil para istri
yang tidak bertakwa. Dia merasa senang bermewah-mewah, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, patut kita renungkan hadis Nabi yang menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'siyah. Akan datang waktu di akhir zaman nanti di mana manusia belum merasanya berbahagia sebelum dia berbuat maksiat. Dia bangga berbuat maksiat. Hatta yukadzibar rajulu fayahlif. Pada waktu itu manusia tidak segan-segannya berdusta, dan banyaknya manusia yang bersumpah atas nama Allah padahal dia berbohong. Kata Rasulullah, fa idza kana dzalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Jika ada hal yang seperti itu, hendaklah kamu cepat melarikan diri. Qila ya Rasulullah, ila ainal mihrab? Kemanakah kami akan lari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabiyyi. Larilah cepat kepada ajaran Allah, takut akan azab Allah, dan larilah kepada Nabi, takut melanggar aturan dari Nabi, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ja'ala 'alaina minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali